Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia, yaitu pemisahan pada campuran. Oke, sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas materinya. Pemisahan campuran. Yang pertama adalah distilasi. Jadi distilasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Biasanya dia digunakan untuk memperoleh zat cair dari campuran ya. Zat hasil distilasi itu disebut distilat. Jika air merupakan hasil destilasi, air tersebut disebut namanya aqueous. Jadi destilasi ini dibagi menjadi beberapa macam ya, yaitu ada yang pertama destilasi sederhana, yaitu digunakan untuk memisahkan campuran zat cair yang hanya satu macam zat yang dapat menguap. Contoh, memperoleh air dari air laut. Yang kedua adalah destilasi fraksinasi. Digunakan untuk memisahkan campuran zat cair yang dapat menguap lebih dari satu. Jadi dia prosesnya ada beberapa kali destilasinya ya, bertingkat lah kita namakan. Dan yang ketiga adalah destilasi uap. Digunakan untuk memisahkan minyak yang dapat menguap atau minyak arteria dari campuran. Yang kedua, untuk pemisahan campuran adalah kromatografi. Kromatografi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya absorpsi ya, penyerapannya. Pada kromatografi, komponen-komponen zat yang akan dipisahkan didistribusikan antara dua fase ya. Fase stasioner atau fase diam atau tetap, dan fase mobil atau fase gerak. Biasanya digunakan untuk memisahkan zat warna dan untuk mengidentifikasi zat. Contoh, untuk memisahkan zat warna pada tinta ya. Selanjutnya untuk pemisahan campuran yang selanjutnya adalah filtrasi atau penyaringan. Jadi pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Jadi filtrasi ini ya. Partikel yang halus menggunakan kertas saring dan partikel yang kasar menggunakan ayak-ayak. Biasanya digunakan untuk memisahkan campuran heterogen atau dia dapat dibedakan jenisnya lah ya. Terus untuk memperoleh zat padat yang sukar larut dalam air. Sukar larut dalam air ya, contoh ya kayak pasir, batu lah ya. Selanjutnya pemisahan campuran adalah menggunakan metode sublimasi ya, untuk memisahkan campuran yang mengandung zat yang dapat menyublim. Contoh zat yang dapat menyublim adalah kapur barus dan iodin. Selanjutnya adalah kristalisasi. Dia adalah pemisahan campuran dengan cara menguapkan pelarutnya. Digunakan untuk memperoleh kristal atau zat padat yang terlarut dalam campuran. Contoh, untuk memperoleh garam dari air laut. Pemisahan campuran selanjutnya adalah corong pisah atau ekstraksi ya. Untuk memisahkan campuran zat cair yang tidak saling melarutkan atau tidak dapat bercampur, contoh air dengan minyak. Jadi dari kesimpulan pemisahan campuran yang disebutkan dari tadi, kita dapat menganalisa tipe-tipe campuran berikut ini dan metode-metode mana pemisahan yang digunakan. Contoh yang pertama, jika campuran itu terdiri dari padat tak larut dan zat cair, jadi metode pemisahannya adalah dengan filtrasi saja. Karena padat tak larut itu adalah heterogen ya. Yang kedua, kalau dia padat larut dan zat cair, metode pemisahannya adalah menggunakan destilasi sederhana. Jadi perbedaan titik didih. Yang ketiga, padat yang menguap dan padat yang tidak menguap. Jadi kita gunakan sublimasi saja. Sublimasi ya kita memisahkan padatan yang menguap saja. Yang keempat, dua padatan larut dalam zat cair yang sama. Jadi kita gunakan kristalisasi fraksinasi dua kali. Jadi pertama kali kita ambil padatan yang terlarut pertama, kemudian kita kristalisasi sekali lagi untuk mendapatkan padatan larut yang kedua.
Terus yang nomor 5, dua padatan yang larut dalam air zat cair yang berbeda. Zat cair yang berbeda, berarti pertama kita larutkan dulu. Nah, nanti di zat cair yang selanjutnya dia nggak terlarut ya. Kita larut pelarutan dulu, kemudian kita filtrasi karena dia adalah padatan. Nah, baru yang terakhir adalah kristalisasi. Oke, yang nomor 6, dua zat cair yang tidak bercampur. Ya, kita gunakannya corong pisah. Seperti tadi ya, air dan minyak. Yang ketujuh, bagaimana dengan dua zat cair yang dapat bercampur? Ya, kita gunakan saja destilasi fraksinasi, perbedaan titik didih. Cari dulu zat cair yang lebih mudah menguap. Oke, sekian dari kesimpulan dari semua tabel ini. Semoga ini bisa lebih dimengerti ya. Dari kita bisa menggunakan beberapa metode pemisahan dalam satu kasus. Tidak mesti cuma satu metode saja, itu bisa lebih dari satu metode. Itu tidak ada masalah. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya video kami students. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari kami biar gak ketinggalan, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.